Halo Radisan, berjumpa lagi nih di siaran 107,8 MHz Radis FM, The Education and Entertainment Radio. Stay tune with us ya, biar gak ketinggalan info menarik yang bakal nemenin kalian semua selama 10 menit ke depan. Di podcast kali ini juga, aku Meidi akan mengulik profesi yang menurut salah satu artikel yang aku baca menjadi pekerjaan yang paling menyenangkan. Pasti teman-teman ini penasaran ya? Oke deh, aku kasih tahu nih. Jadi, kali ini kita mau mengulik profesi penyuluhan pertanian. Dan tentunya lahan penyuluh lapangnya dong. Penasaran nggak nih, siapa sih penyuluh yang kita undang berbincang di podcast kali ini? Oke, tapi sebelumnya kita nafas jenak dulu ya, sebelum lanjut untuk berbincang panas seperti kata Lihi. Breathe. 숨을 크게 쉬어봐요. 당신의 가슴 양쪽이 저리게 조금은 아파올 때까지 숨을 더 뱉어봐요. 당신의 안에 남은 게 없다고 느껴질 때까지 숨이 벅차 올라도 괜찮나요? 아무도 그댈 탓하진 않아. 가끔은 실수해도 돼. 누구든 그랬으니까 괜찮다는 말뿐인 위로지만 누군가의 한숨, 그 무거운 숨을 내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요? 당신의 한숨 그 깊이일 순 없겠지만 괜찮아요. 내가 안아줄게요. 숨이 벅차 올라도 괜찮나요? 아무도 그댈 탓하진 않아. 가끔은 실수해도 돼. 누구든 그랬으니까 괜찮다는 말뿐인 위로지만 누군가의 한숨 그 무거운 숨을 내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요? 당신의 한숨 그 깊이일 순 없겠지만 괜찮아요. 내가 안아줄게요.
Kembali lagi bersama saya di 100,8 MHz Radis FM, The Education and Entertainment Radio. Oke, kali ini aku gak cuman sendiri nih. Sudah ada Bapak Ainur selaku penyuluh pertanian. Halo Pak Ainur, apa kabar Pak? Nggak bosen kan kalau ketemu lagi? Eh, Baik, alhamdulillah. Nggak ada bosan-bosannya kalau ngomongin soal ilmu kayak gini. Oke deh, tema kali ini mau ngulik kehidupan Bapak nih. Eits, tapi bukan kayak yang infotainment itu ya Pak. Jadi kita hari ini mau kepo-kepoin profesi Pak Ainur nih sebagai seorang penyuluh lapang. Boleh dong Pak? Boleh lah, silahkan mau tanya apa nih? Nah, Pak Ainur, kalau boleh tahu, apa sih alasan Pak Ainur dulu ambil profesi jadi penyuluh? Ini Radiser banyak nih Pak yang di jurusan penyuluhan pertanian. Nah, sekalian biar semakin memotivasi mereka juga Pak. Alasan ngambil profesi penyuluh awalnya karena terpaksa. Karena waktu itu eh, yang ada hanya formasi sebagai seorang penyuluh pertanian. Padahal keinginannya menjadi seorang peneliti. Tapi ternyata di dunia penyuluhan kita bisa banyak meneliti baik dari segi sumber daya manusia pertaniannya, kebijakan-kebijakannya maupun pada Wih, budidayanya. mantep nih Pak Ainur ini. Agent of Change bahasa kerennya ya Pak. Oke deh Pak, sampai sekarang nih masih jadi penyuluh ya Pak. Kira-kira apa sih Pak yang bikin Bapak betah gitu jadi penyuluh? Kan sering ke lapang nih. Kalau yang cewek-cewek seperti saya nih Pak, pasti berat di skincare nih. Karena menjadi penyuluh itu dikenal banyak orang, pekerjaannya tidak membosankan, karena suasananya tidak menonton serta punya keleluasan waktu. Pekerjaan penyuluh tuh ngapain aja sih Pak? Selain dari teori yang jelas bangku kuliah itu. Pekerjaan penyuluh tentunya mengerjakan tugas pokok dan fungsi dari seorang penyuluh. Selain itu, mengikuti dan menjalankan perintah atasan. Misalnya terlibat dalam kegiatan bantuan sosial, terlibat dalam penanganan bencana, dan terkadang juga dilibatkan dalam pemeriksaan aset pemerintah Gitu daerah. ya Pak. Pasti semua pekerjaan ada susah senang Pak. Bapak ada nggak sih pengalaman paling menyenangkan jadi seorang penyuluh? Pengalaman paling menyenangkan pengalamannya adalah apabila inovasi teknologi yang kita sampaikan diterapkan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Selain itu, karena di wilayah kerja saya banyak tanaman durian dan kebetulan saya pecinta buah durian, maka pas musim durian banyak petani yang ngasih buah durian. Dan itu adalah pengalaman yang sangat Wah, menyenangkan. lumayan ya Pak dapat durian nih. Nah, kalau menurut Bapak nih, untuk lulusan penyuluhan pertanian sendiri, prospek kerjanya masih menjanjikan nggak Pak untuk 10 tahun ke depan? Ini pasti tentunya pertanyaan anak-anak penyuluhan pertanian nih Pak. Tentunya sangat prospek ya, Dek. Yang perlu diingat adalah penyuluh tidak harus PNS atau ASN, tetapi ada juga penyuluh swasta atau penyuluh dari perusahaan. Dan amanat undang-undang itu satu desa, satu penyuluh semestinya. Nah, di sini masih sangat belum terpenuhi. Gitu toh Pak. Berarti termasuk juga permasalahan ya Pak. Berarti buat the next penyuluhan pertanian, Pak Ainur ada wejangan apa Pak? Biar teman-teman nih bisa semangat menggapai cita dan cinta Pak. Jangan saya cukup nikmatilah setiap prosesnya dan selalu bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Dan setiap pekerjaan akan terasa menyenangkan apabila kita nyaman dalam menjalaninya. Selalu di dunia penyuluhan, karena kalianlah penerus kami sebagai agen perubahan. Wah, menarik banget ya Pak. Sangat insightful ya wejangan dari Bapak Ainur. Terima kasih banyak Pak atas waktunya udah
mau diajakin ngobrol sama kita-kita nih. Oke deh, gak kerasa ya Pak, waktu sudah berlalu. Tapi jangan sedih guys, kan masih ada lagi tema-tema dari podcast lainnya. Jadi tetap ikutin terus kelanjutan dari podcast di Radis FM 107.8 MHz. See you!